Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you doing today? I wish you are doing good. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, dalam kesempatan ini, in these occasions, we're gonna talk about listening comprehensions. Ya. There is one sections of test of English for International Communications, or we can call TOEIC. Ya. Kita bisa sebut dengan TOEIC ya. Nah, dalam tes TOEIC itu ada satu bagian yang pertama yang mungkin teman-teman nanti akan temukan ya di bagian utama ya, yaitu bentuk atau format soal picture recognitions atau photographs ya. It's commonly called photographs ya, but some other people says picture recognitions. So these occasions we're gonna discuss how can we answer how the way we can answer uh, the picture recognitions or photographs effectively. Yeah. What are good strategies of doing photographs sections? Seperti apa sih strateginya? Bagaimana sih triknya untuk menjawab format soal yang pertama ini yang kita sebut dengan picture recognitions atau photographs? Here we go. How many types of picture recognitions? Ada berapa macam uh, bentuk soal picture recognitions ya? Kita boleh bahas terlebih dahulu supaya teman-teman bisa tahu ada berapa macam ya bentuk soal photographs. The part of this listening section consists of two different models. Ada dua model yang berbeda ya kawan-kawan. Ya, in the first type there will be shown a picture followed by 5 statements read by the narrator. Yeah, the examinees are requested to choose one of the 5 statements which are suitable to the picture. Jadi di format yang pertama ya atau mode yang pertama ya bentuk soalnya itu examinees atau test takers ya, peserta tes itu akan diberikan soal berupa gambar. Kemudian diikuti dengan beberapa pilihan ya yang nanti akan disebutkan atau dibacakan oleh narators ya. Jadi ada satu gambar, kemudian di bawah gambar itu ada beberapa pilihan statements atau pilihan frase ya, atau kalimat yang yang harus teman-teman pilih ya salah satu di antara 5 statements itu yang sesuai dengan gambar yang diilustrasikan dalam objek soal ya. And in the second type, di model yang kedua, atau tipe yang kedua listening photographs ini, there will be a set of pictures. Ya, ada beberapa set of pictures. Jadi ada beberapa gambar. And examinees are asked to choose one picture which is suitable to the monologue or descriptions by narrators. Jadi ada beberapa gambar yang dijadikan sebagai pilihan ya teman-teman. Tadi kalau sebelumnya itu satu gambar kemudian diberikan 5 pilihan jawaban yang harus teman-teman pilih yang sesuai dengan objek gambar yang ada dalam soal. Tapi di bentuk yang kedua atau format yang kedua, jadi ada beberapa gambar yang harus teman-teman pilih ya di antara gambar-gambar yang disajikan dalam soal. Kemudian harus disesuaikan dengan statements ya atau deskripsi yang disebutkan atau disampaikan oleh narators ya dalam listening recorder. Nah, begitu ya kawan-kawan. Jadi ada dua ya tipe listening atau soal listening photographs atau picture recognitions. Baik, trik yang mudah untuk kita bisa lakukan ya dalam mengerjakan bentuk soal photographs ya. Di antaranya itu ada 3. Yang pertama, we have to be familiar with the objects. Kita coba lihat itu di dalam satu gambar itu ada apa saja. Ya, ada apa saja. Ada orang, ada objek, apapun itu yang tergambar, yang ditunjukkan dalam soal gambar ya. Kemudian yang kedua, situation ya. The situation describe the people or object. Ya, situasi di situ menggambarkan orang atau objek ya yang ditujukan gitu kan. Tadi yang pertama adalah lokasi ya. Lokasinya di mana ya.
apakah mungkin di rumah sakit atau mungkin di sekolah ya atau di hotel dan sebagainya. Nah, kalau yang kedua situasi ya di dalam satu lokasi gambar itu ada apa saja yang bisa kita temukan? Apakah ada benda ya, ada orang ya, ada berapa orang, ada berapa benda ya. Kalau misalkan di sudah mobil ada berapa mobil ya, ada mobil apa saja itu bisa jadi ya apa namanya kita harus bisa mengidentifikasinya secara detail ya teman-teman agar kita mudah untuk bisa memilih jawaban yang tepat. Kemudian trik yang ketiga itu adalah condition ya. The condition describe a scene or action ya or an object with the people. Jadi kalau kondisi ini menggambarkan sebuah apa namanya kejadian ya sebuah kejadian atau sesuatu yang dikerjakan oleh objek apa namanya benda atau mungkin objek hewan atau mungkin juga apa namanya orang ya. Misalkan di situ kita lihat ada gambar apa namanya seseorang sedang berdiri gitu kan. Kemudian dia sedang berdiri di depan podium dan dengan gestures seperti menyampaikan apa namanya informasi ya. Mungkin saja dia sedang menyampaikan apa namanya pidatonya ya atau sebagainya. Itu juga kita harus bisa mengenali apa namanya kondisi atau sesuatu yang sedang dikerjakan atau sesuatu yang terjadi dalam sebuah objek gambar tersebut. Jadi secara garis besar mudah sekali ya teman-teman untuk bisa apa namanya menjawab bentuk soal photographs ya. Tentu apa namanya tadi sudah disampaikan jadi trik yang mudah untuk kita bisa gunakan untuk menjawab bentuk soal photographs itu diantaranya ada tiga ada. Kita harus mengenali lokasi ya tempat kemudian situasinya ada apa saja bendanya apa saja ya ada berapa orang ada berapa benda dan sebagainya kemudian yang ketiga adalah kondisi apa yang terjadi atau apa yang sedang dilakukan ya teman-teman. Nah, kadang juga memang ada kita temukan yang kita sebut dengan distractions ya, gangguan-gangguan ya, seperti similar sounds ya, suara yang sama, bentuk suara yang sama, meaning problems ya, meaning and sound problems dan sebagainya. Nah, ini tips untuk apa namanya, memperbaiki keterampilan mendengar kita ya, apa agar kita bisa menjawab bentuk soal photographs dengan mudah. Ya, di antara yang pertama, you've got to pay attention to the pictures before listening to the questions. Jadi sebelum kita apa namanya menjawab ya pilihan mana yang tepat atau pilihan mana yang benar yang mengilustrasikan objek gambar yang terdapat dalam bentuk soal gitu kan. Jadi harus atensinya atau kita harus benar-benar fokus gitu ya dengan gambar secara keseluruhan. So we have got to uh, what is it to captures ya we have got to capture all the things ya described in the pictures ya seperti ya kita harus tahu who and what are they the pictures apa saja yang dalam gambar itu where are they di mana ya what are the people doing apa yang sedang dikerjakan what is body language seperti apa body language-nya gesturnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pay attention to the word accentuations, and those words are usually important. Ya. Nah, kita juga memang harus memang apa namanya sering apa mendengar atau latihan listening ya, agar kita mungkin juga apa namanya terbiasa dengan bentuk-bentuk frasa atau kata yang mungkin bagi kita masih asing, maka apa namanya kita harus berlatih terus ya. Banyak sekali sih sebetulnya caranya teman-teman bisa mungkin dengan mendengarkan music ya atau mungkin you can watch the Hollywood movies ya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga practice listening to the authentic speech ya. Sering latihan dengan mungkin pair works ya, ngobrol gitu kan menggunakan bahasa Inggris agar kita juga terbiasa ya dengan apa namanya mendengar ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Rehearse describing pictures, latihan terus ya untuk mencoba mendeskripsikan gambar secara sering ya. Kemudian listen carefully to each statement ya harus mendengarkan statement ya secara detail, secara hati-hati ya supaya kita bisa apa namanya memilih ya atau menjawab statement mana atau jawaban mana yang sesuai ya or correspond to the pictures yang sesuai dengan gambar yang kita temukan dalam soal gitu teman-teman. Nah, ini ada satu contoh nih teman-teman.
Ada satu contoh yang kita coba perhatikan di sini, ada satu contoh gambar ya. Ini adalah satu contoh soal photographs dalam TOEIC test atau test of English for International Communications. Nah, kita lihat di sini ada satu gambar ya kawan-kawan. Nah, ini ada berapa orang, ada apa saja di sini. Jadi kita harus coba perhatikan secara keseluruhan ya teman-teman sebelum kita menjawab apa namanya statements mana yang benar yang apa namanya mengilustrasikan satu gambar dalam objek soal atau objek gambar di dalam soal. Nah, ini kita akan mendengar beberapa statement seperti ini pilihannya ya. Mana pilihan yang tepat di antara A, B, C, D yang mengilustrasikan atau sesuai mengilustrasikan objek gambar dalam soal. A, there is one rescue vehicle in the pictures. Apa namanya? Hanya ada satu mobil apa namanya? Mobil pemadam ya yang kita temukan di sini dalam gambar ya. There is one rescue vehicle. Ada mobil penyelamat ya atau pemadam, ini kita perhatikan di sini hanya ada satu ya. Oke, mungkin bisa jadi ini jawabannya, tapi kita keep dulu ya kawan-kawan. Kita coba next ke jawaban yang B atau statement B. One of the building in the picture is on fire. Ada salah satu gedung sedang terbakar. Sepertinya tidak ada ya di sini ya. Jadi jawaban B salah. Kemudian yang C, a large crowd is watching the rescue effort. Large crowd itu banyak orang gitu kan ya, kepadat apa namanya dipadati dengan banyak orang yang sedang menyaksikan upaya penyelamatan ya oleh tim rescue di sini. Nah, kita lihat di sini tidak begitu banyak orang ya yang apa namanya yang kita lihat dalam objek gambar atau soal gambar di sini ya, tidak ada banyak orang, hanya kita bisa hitung hanya segelintir orang saja ya, tidak banyak. Nah, berarti jawaban yang C kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang D, there are two people trapped in the car. Ada dua orang sedang terjebak di dalam mobil. Ini sepertinya tidak mungkin juga ya kita jawab yang D. Karena di sini kita tidak bisa lihat secara apa namanya, secara jelas ya. Apakah ada orang yang terjebak di dalam mobil di sini? Jadi jawaban yang logik di sini atau jawaban yang sesuai dengan apa namanya satu gambaran ya dari soal photographs dari contoh soal ini adalah yang A ya. So the best answer is A. There is only one rescue vehicle in the pictures. Nah, oke ya, seperti itu teman-temannya. Nah, ini ada beberapa soalnya. Ini kita bisa lihat di sini. Mungkin teman-teman boleh nanti silahkan search di Google, ya. Boleh nanti mungkin masuk ke akses learning materials yang Bapak sudah berikan dan Bapak sudah upload di Google Drive, ya. Nah, silakan nanti teman-teman boleh klik link Google Drive yang sudah Bapak share ya di grup WhatsApp-nya masing-masing untuk bisa mencoba mengerjakan beberapa latihan bentuk soal photographs ya yang mungkin sudah Bapak sediakan di sini ya. Ya, silakan mungkin itu saja barangkali yang Bapak bisa sampaikan. Yang jelas ya mungkin sekedar untuk menyimpulkan ya. Jadi untuk bisa menjawab bentuk soal photographs dengan mudah ya. Triknya mudah ya teman-teman, ada 3. Yang pertama kita harus bisa mengenali ya, lokasi ya, dari objek atau gambar yang ada dalam soal photographs. Kemudian situasi, apa saja yang digambarkan atau apa saja yang bisa kita lihat dalam objek gambar soal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kondisi, apa yang sedang dilakukan atau apa yang sedang terjadi ya yang kita lihat dalam ilustrasi objek gambar soal tersebut. Oke, itu saja mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya untuk apa namanya belajar bagaimana mengasah kemampuan listening khususnya ya dalam menjawab bentuk soal part 1 bagian yang pertama yaitu photographs or picture recognitions. Thank you very much for your kind attention. We'll see you again in next video lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.